Untuk menggerakkan mesin pemotong rumput ini, saya perlu memberikan gaya padanya. Tapi penting juga untuk dicatat bahwa gaya juga diberikan kembali kepada saya. Saya bisa menunjukkan ini dengan mencoba mendorong mesin pemotong rumput tanpa mengokohkan posisi tubuh, seperti berdiri di satu kaki. Anda mungkin mengenal ini sebagai hukum ketiga Newton tentang gerak, di mana setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Dengan menerapkan hukum kedua Newton tentang gerak, di mana gaya sama dengan massa dikali percepatan, kita bisa menghitung percepatan relatif dari setiap objek. Jika kita mengabaikan semua gaya gesek, seperti gaya gesek antara roda mesin pemotong rumput dan tanah, jika massa mesin pemotong rumput sama dengan massa saya, kami berdua akan mengalami percepatan dengan laju yang sama ke arah yang berlawanan. Begitu tangan saya melepaskan pegangan mesin pemotong rumput, gaya di antara kami berakhir. Begitu juga percepatan ke kedua arah. Tapi kami berdua akan memiliki kecepatan akhir yang bergerak ke arah masing-masing. Dan kita sebenarnya bisa menghitung kecepatan relatif di antara kita dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Kita menghitung momentum dengan mengalihkan massa suatu benda dengan kecepatannya. Dan dengan menerapkan hukum kekekalan momentum pada contoh ini, kita bisa mengatakan bahwa momentum akhir mesin pemotong rumput sama dengan momentum akhir saya sendiri. Sekarang, saya tahu massa saya sendiri. Jadi, saya sebenarnya bisa menghitung seberapa cepat saya akan terdorong ke belakang, tergantung apakah saya menggunakan benda yang sangat berat, seperti mesin pemotong rumput ini, yang bergerak sangat lambat, atau benda yang sangat ringan, yang bergerak sangat cepat, seperti menembakkan peluru dari senjata api. Hukum kekekalan momentum ini juga dapat diterapkan pada benda yang berputar, seperti roda ini. Sekarang, roda ini memiliki massa yang sangat kecil dibandingkan dengan saya. Jadi, saya harus memutarnya dengan kecepatan yang sangat tinggi agar roda ini memiliki momentum yang cukup. Dalam hal ini, momentum sudut, karena roda ini berputar, supaya saya juga mendapatkan momentum yang cukup untuk berputar ke arah yang berlawanan. Namun, ini seharusnya cukup untuk setidaknya membuat saya kehilangan keseimbangan. Oke, contoh tadi memang cukup buruk, jadi saya rasa saya perlu membuat alat uji untuk mencoba menjelaskan ini dengan lebih baik. Sekarang, roda reaksi bekerja persis seperti roda sepeda tadi. Namun, seperti yang saya sebutkan, karena massa roda sepeda sangat-sangat kecil dan massa tubuh saya jauh lebih besar, saya harus memutar roda itu dengan sangat-sangat cepat agar bisa menggerakkan berat badan saya ke arah yang berlawanan. Jadi, saya telah membuat alat uji kecil di sini untuk mencoba memberikan contoh yang lebih baik tentang cara kerja roda reaksi. Di sini, Anda bisa melihat sebuah cakram aluminium berat yang dipasang pada poros motor listrik, yang terpasang di bagian belakang plat biru ini. Sekarang, plat biru ini dan seluruh rakitan di sini dipasang pada sebuah poros putar yang seimbang untuk mensimulasikan satelit di luar angkasa atau drone di udara. Dalam kondisi saat ini, alat ini tidak ingin berayun kembali ke posisi datar dengan sendirinya. Sekarang, jika saya memberikan tegangan pada motor listrik ini, roda ini akan berputar ke arah manapun sesuai dengan cara motor tersebut dipasang kabelnya. Dan ini akan meningkatkan momentum sudut pada roda ini. Dan karena momentum sudut harus kekal, ini juga akan memberikan momentum sudut pada pelat biru ini. Jadi misalnya, jika cakram berputar searah jarum jam, cakram biru akan berputar ke arah sebaliknya, yaitu berlawanan arah jarum jam. Sekarang, saya tidak hanya menghubungkan ini langsung ke baterai dengan sebuah saklar. Sebagai gantinya, saya telah memasang beberapa giroskop dan akselerometer di bagian belakang plat ini, yang seharusnya membuat plat ini mencoba kembali ke posisi datar dengan sendirinya, dengan bantalan putih ini sebagai bagian atas plat. Jadi jika saya meletakkannya pada sudut seperti ini, alat ini seharusnya akan mencoba memutar roda ke arah tertentu untuk mengembalikan bantalan busa ini ke posisi atas lagi. Jadi, mari kita colokkan dan lihat apakah alat uji coba ini berfungsi. Baik, sudah saya colokkan dan saya letakkan pada sudut tertentu, jadi seharusnya alat ini bisa menyesuaikan dirinya sendiri. Nah, itu dia, alatnya sudah membuat bantalan putihnya kembali datar. Sekarang rodanya sudah diam karena tidak perlu lagi memberikan momentum sudut pada bantalan biru ini, karena sudah berada di posisi yang diinginkan. Yang juga menarik dari alat uji ini adalah, jika saya memberikan gaya eksternal pada plat biru ini, giroskop dan akselerometer akan mendeteksinya dan kemudian memutar roda ke arah yang saya dorong untuk mencoba menyerap semua momentum sudutnya. Mari kita coba.
Kamu lihat itu, motor diputar ke arah tertentu untuk mencoba menyerap rotasi dari pelat biru ini. Sekarang, yang penting untuk diketahui tentang roda reaksi adalah bahwa mereka bisa mengalami apa yang disebut saturasi, yang pada dasarnya berarti motornya tidak bisa berputar lebih cepat lagi dan karena itu tidak bisa lagi mempercepat roda melebihi RPM saat ini. Dan ini adalah masalah besar pada satelit dan saya rasa ini juga bisa menjadi masalah pada drone ini. Jika saya mengembalikannya ke posisi datar, motornya seharusnya berhenti. Jadi sekarang saya punya dua roda. Ini adalah roda reaksi yang sebelumnya dipasang pada alat uji eksperimental, dan roda ini akan dipasang pada drone. Sekarang, roda pertama ini beratnya 194 gram dan yang ini beratnya 85 gram. Jadi, beratnya kurang dari setengah berat roda pertama ini. Sekarang, kembali ke persamaan momentum linear yang saya sebutkan di awal video ini, di mana massa dikali kecepatan sama dengan momentum, itu akan menunjukkan bahwa roda ini akan memiliki momentum yang jauh lebih besar daripada roda ini jika keduanya diputar dengan kecepatan yang sama. Tapi saya rasa kita perlu melihat persamaan momentum sudut sebagai gantinya. Ini adalah persamaan untuk momentum sudut. Alih-alih massa dikali kecepatan, sebenarnya ini adalah momen inersia dikali kecepatan sudut, yaitu seberapa cepat benda itu berputar. Tapi bagian terpentingnya adalah momen inersia. Jika kita menerapkan hukum kekekalan momentum pada kasus ini, kita bisa mengatakan bahwa inersia drone dikali laju rotasi drone sama dengan inersia roda dikali laju rotasi roda. Sekarang, pada dasarnya yang ingin kita lakukan adalah memaksimalkan laju rotasi drone agar kita memiliki kontrol sikap penuh terhadap drone. Dan cara kita bisa melakukan ini adalah dengan mengurangi inersia drone atau meningkatkan momentum sudut roda, baik dengan meningkatkan inersia roda atau kecepatan sudutnya. Sekarang kita tidak bisa lagi meningkatkan kecepatan sudut melebihi batas yang ditentukan oleh motor listrik, karena motor tersebut hanya akan berputar sampai RPM maksimum. Jadi pada dasarnya yang kita kerjakan adalah inersia roda dan drone. Jadi agar nilainya setinggi mungkin, kita perlu memiliki roda dengan inersia yang sangat tinggi dan drone dengan inersia yang sangat rendah. Jadi mari kita bicara tentang inersia roda. Untuk menghitung momen inersia dari sebuah cakram atau cincin, berikut adalah persamaannya. Seperti yang bisa Anda lihat, untuk cakram padat seperti roda reaksi pertama ini, persamaannya adalah setengah mr kuadrat, yaitu setengah dikali massanya dikali jari-jarinya kuadrat. Sedangkan untuk cincin yang mirip seperti ini, tentu saja tanpa jari-jari di tengahnya, kita bisa lihat bahwa momen inersianya adalah massa dikali jari-jarinya kuadrat. Jadi untuk kedua benda ini, jika massanya sama dan jari-jarinya sama, maka cincin akan memiliki momen inersia 2 kali lipat dibandingkan cakram. Jadi pada dasarnya ini berarti bahwa jari-jari memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap momen inersia dibandingkan massa karena jari-jari dipangkatkan 2. Jadi jika kamu menggandakan jari-jarinya, itu setara dengan mengalikannya dengan 4. Sedangkan jika kamu menggandakan massanya, itu sama saja dengan mengalikannya dengan 2. Jadi cakram padat ini, meskipun beratnya lebih dari 2 kali lipat cakram yang ini, sebenarnya keduanya memiliki jumlah inersia yang sama. Sekarang, karena bentuknya sedikit lebih kompleks daripada hanya sebuah cincin sederhana, yang saya lakukan adalah saya mendesain kedua cakram ini di program CAD saya, dan jika saya melihat perhitungannya di program CAD, saya bisa membuktikan bahwa keduanya memiliki jumlah inersia yang sama. Jadi apa artinya ini untuk proyek ini? Nah, di sini saya punya dua roda reaksi yang keduanya memiliki momen inersia yang sama, dan ketika dipasang pada motor listrik yang sama, keduanya akan memiliki kecepatan sudut yang sama. Ini berarti keduanya akan mampu memberikan momentum sudut yang sama pada drone.
Tapi roda ini beratnya setengah dari roda yang ini, yang tidak hanya akan mengurangi berat keseluruhan drone, karena ini jelas jauh lebih ringan dan semoga bisa meningkatkan waktu terbang drone. Ini juga memungkinkan drone menggunakan motor yang jauh lebih kecil untuk mengangkat roda ini daripada roda yang ini, yang nantinya akan mengurangi inersia drone yang juga membantu meningkatkan kecepatan sudut drone. Jadi tidak hanya kita menjaga inersia tetap sama, kita juga berhasil mengurangi inersia drone yang seperti saya sebutkan sebelumnya sangat penting untuk meningkatkan kecepatan sudut dan dengan demikian menjaga drone tetap terkendali. Jadi saya rasa sekarang saatnya mulai membangun drone ini. Sebelum saya menyelesaikan pembuatan drone dengan roda reaksi ini, saya ingin membahas beberapa komponen yang saya pilih untuk mengendalikan roda reaksinya. Di sini Anda bisa melihat dua motor brush yang dipasang saling tegak lurus satu sama lain dengan sudut 90 derajat. Dan pada poros keluaran motor-motor ini akan dipasang roda reaksinya. Sekarang ini akan bisa mengendalikan sumbu roll dan pitch. Dan saya tidak akan menggunakan roda untuk sumbu yaw karena saya akan mengendalikannya melalui kontrol aerodinamis dari baling-baling. Sekarang, saya memilih menggunakan motor brush dibandingkan motor brushless yang lebih modern, karena sangat sulit mengendalikan motor brushless pada putaran per menit yang sangat rendah. Mereka membutuhkan semacam encoder atau sensor efek Hall untuk mengetahui posisi pasti dari rotor. Selain itu, sangat sulit untuk mengubah arah motor brushless secara halus. Meskipun pengendali kecepatan drone dapat mengubah arah motor brushless, biasanya mereka melakukan manuver pengereman yang sangat keras dan akselerasi yang sangat keras saat mengubah arah. Dan saya rasa ini akan menimbulkan masalah pada roda reaksi saat drone berada di udara. Dengan motor brush, Anda cukup mengubah arah tegangan dan arus, dan motor akan melambat lalu mempercepat dengan mulus ke arah sebaliknya. Alasan lainnya adalah motor-motor ini memiliki gearbox, yang berarti roda reaksi dapat menerima torsi besar dari motor tanpa berputar terlalu cepat dan menyebabkan masalah giroskopik apapun. Untuk menggerakkan motor brush ini, saya punya driver motor di bagian bawah sini. Driver motor ini bisa menggerakkan kedua motor yang cukup praktis. Dan ini dikendalikan melalui Arduino Nano ini. Sekarang, agar Arduino Nano ini tahu ke arah mana harus memutar motor untuk mengendalikan drone, saya punya flight controller dari drone biasa yang sudah saya program untuk menghasilkan sinyal kontrol servo yang bisa dibaca oleh Arduino Nano. Sekarang, flight controller ini memiliki gyro dan akselerometer di dalamnya, sehingga bisa mendeteksi setiap pergerakan drone. Dan saya juga bisa mengendalikan pergerakan drone dengan menggunakan receiver dan radio kontrol. Jadi, jika saya memasang baterai, kita seharusnya bisa melihat semuanya menyala. Dan seharusnya drone ini akan masuk mode siap dalam sedetik. Nah, seperti itu. Jadi, itu berarti semua motornya sudah siap untuk berputar. Dan jika saya memiringkan drone, seharusnya salah satu motornya akan berputar. Jika saya miringkan ke arah ini, seharusnya motor ini yang berputar. Jadi motor itu berputar. Dan jika saya miringkan ke arah ini, motor yang satunya berputar. Sekarang, saya juga bisa meletakkan radio kontrol saya di sini dan mengendalikan arah menggunakan stick saya. Yang berarti saya bisa mengendalikan drone di udara. Jadi sekarang saya tahu bahwa giroskop dan akselerometer bekerja sama dengan Arduino untuk mengendalikan motor roda reaksi. Saya rasa sudah waktunya untuk menyolder motor-motor agar bisa mengangkat benda ini ke udara. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya, Tom, kenapa kamu mencoba mengendalikan drone menggunakan roda reaksi? Drone sebenarnya sudah bisa terbang dengan baik tanpa itu. Sejujurnya, saya sendiri tidak tahu. Ya, saya merasa fisika di balik roda reaksi itu cukup menarik, dengan konsep kekekalan momentum dan semacamnya. Dan kalau drone ini tidak bisa terbang, itu hanya akan jadi pemborosan waktu dan uang yang besar. Dan bahkan kalau drone ini tidak bisa terbang, setidaknya saya sudah belajar sesuatu dan semoga juga mengajarkan sesuatu kepada kalian. Tapi saya tetap sangat berharap benda ini bisa terbang.
Baik, jadi saya tahu ini masih lebih mirip dekorasi Natal daripada drone. Jadi saya gantung dari langit-langit untuk mencoba mengatur beberapa parameter di dalam flight controller. Dengan menggantungnya dari langit-langit, saya pada dasarnya membebaskan salah satu sumbu. Dalam hal ini, itu adalah roda reaksi sumbu roll. Dan saya sebenarnya bisa mensimulasikan apa yang akan terjadi jika saya memberikan gaya eksternal padanya. Apakah roda reaksi akan merespons? Bukan hanya itu, saya juga bisa mengambil kendali dengan radio kontrol saya dan membuatnya berputar. Lihat, saya bisa melakukan putaran 360 derajat dengan cukup akurat. Dengan kenaikan 90 derajat. Jadi saya punya kontrol yang cukup baik atas sumbu itu. Jadi drone dengan roda reaksi sekarang sudah selesai, dan semoga sekarang terlihat sedikit lebih seperti drone daripada sebelumnya, dengan baling-baling di atas dan di bawah. Dalam hal kontrol untuk drone ini, roda reaksi akan mengendalikan sumbu pitch dan sumbu roll. Untuk mengendalikan sumbu yaw, saya akan menggunakan gaya dorong diferensial dari baling-baling ini. Baling-balingnya berputar berlawanan arah untuk mencegah putaran akibat torsi saat melayang. Dan kemudian untuk mengendalikan sumbu yaw, satu baling-baling akan dipercepat dan satu lagi akan diperlambat. Lalu perbedaan torsi tersebut diharapkan dapat memutar drone di udara. Jadi pada dasarnya, semua ini dikendalikan dengan mengubah torsi dari suatu benda seperti baling-baling atau roda reaksi. Jadi saya akan mengisi daya baterainya dan setelah itu saya rasa kita siap untuk uji terbang. Saya meletakkan drone di atas lempengan paving tidak hanya agar baling-balingnya tidak mengenai rumput, tapi juga untuk memastikan posisinya benar-benar rata. Kalau posisinya tidak benar-benar rata, roda reaksi akan mencoba meratakannya dan mungkin menjadi jenuh bahkan sebelum drone lepas landas. Mari kita coba lagi. Dan lagi. Aduh. Waktunya untuk melakukan perbaikan. Jadi aku sudah melakukan beberapa modifikasi selain hanya mengganti baling-baling lama yang rusak. Entah kenapa, roda reaksi pitch memiliki torsi jauh lebih kecil dibandingkan roda reaksi roll. Itu benar-benar aneh karena aku membelinya dari pemasok yang sama dan motornya juga sama. Keduanya memiliki rating RPM yang sama dan rasio gigi yang sama. Tapi entah kenapa, yang ini punya lebih banyak resistansi atau torsi dibandingkannya ini. Saya tidak yakin apakah ini punya rasio gigi yang berbeda atau magnet yang berbeda, tapi yang saya lakukan adalah menyesuaikan pengaturan di dalam flight controller supaya roda ini berputar lebih cepat dari sebelumnya. Saya juga sudah mengganti baterai dengan baterai tegangan lebih tinggi yang bisa memberikan daya lebih besar ke motor dan juga RPM yang lebih tinggi, sehingga bisa menunda saturasi roda reaksi sedikit lebih lama. Untuk menyeimbangkan baterai ini, saya sudah menambahkan beberapa pemberat timah di kaki ini. Dan rencana saya untuk penerbangan berikutnya, saya sudah tidak punya banyak baling-baling lagi. Tapi rencana saya untuk penerbangan berikutnya adalah mencoba mengangkatnya dari tanah secepat mungkin, lalu melihat apakah roda reaksi bisa mengambil alih kendali. Saya pikir kalau saya terlalu lama di tanah, roda reaksi akan mencoba melawan tanah untuk menggulingkan dan memiringkannya, dan akhirnya malah membuatnya jenuh sebelum sempat terbang. Jadi, mari kita bawa keluar untuk uji terbang lagi. Beberapa percobaan berikutnya sepertinya tidak jauh lebih baik. Tapi kemudian saya melihat rekaman gerak lambat dari penerbangan ini dan menyadari drone itu berputar pada sumbu yawnya.
Jadi saya menaikkan nilai PDAU dan mencoba lagi. Sumbu Yau sepertinya sudah stabil sekarang, dan saya pikir kita hampir berhasil. Atau mungkin belum. Tapi kemudian ini terjadi. Rekaman gerak lambat dengan jelas menunjukkan roda reaksi mencoba menahan orientasi drone dan mereka tidak berputar cukup cepat untuk menyebabkan masalah saturasi RPM maksimum. Meskipun penerbangan 8 detik ini cukup sukses, penerbangan berikutnya justru jatuh cukup keras, yang mengakibatkan dudukan motor atas patah. Jadi, dengan kematian drone CubeSat roda reaksi bertenaga baling-baling ini yang sudah di depan mata, saatnya melakukan satu uji terbang terakhir. Jadi, saatnya menyelesaikan proyek ini. Ini sudah menjadi proyek yang cukup panjang dan juga video yang cukup panjang. Akhirnya proyek ini berakhir dengan hancurnya dudukan motor atas. Dan kecelakaan terakhir itu juga berhasil melepaskan kedua roda reaksi dari poros motornya. Ada beberapa retakan di kaki-kaki ini dan saya pikir rangkanya juga retak di bagian samping sini. Jadi ini jelas butuh beberapa perbaikan kalau saya ingin mencobanya lagi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya di video, saya menggunakan motor brushed untuk mengendalikan roda-roda reaksi. Dan cara saya mengontrol torsi yang dihasilkan ke roda adalah dengan mengatur arus yang diberikan ke motor. Sekarang, masalahnya adalah torsi yang dihasilkan tidak selalu sebanding dengan arus yang masuk. Bahkan, ketika roda-roda reaksi berputar lambat, mereka bisa menghasilkan torsi yang sangat tinggi dari motor. Tapi ketika motornya berputar dengan cepat, misalnya jika sudah berada di sudut tertentu, saat perlu kembali ke posisi semula, torsi akan berkurang banyak ketika roda berada pada RPM tinggi. Jadi, output torsi sebenarnya tidak linear, dan ini sangat sulit ketika kamu mencoba mengatur parameter di flight controller, karena flight controller hanya berpikir, saya perlu memberikan gaya ke arah ini supaya bisa bergerak ke arah itu. Dan kamu harus mengatur sebelumnya seberapa besar gaya yang perlu diberikan. Tapi ketika gaya outputnya tidak konstan, sangat sulit untuk mengatasinya. Sebenarnya ada cara untuk mengakalinya. Beberapa motor brush dilengkapi dengan encoder, dan menurut saya ini satu-satunya cara untuk mengatasinya. Jadi intinya, saya akan memprogram Arduino untuk mengukur putaran per menit dari motor. Dan kemudian, alih-alih hanya mengubah torsi motor dengan meningkatkan arus, saya pada dasarnya bisa menghitung percepatan motor dan kemudian memberikan arus yang diperlukan untuk mencoba menyamakan percepatan tersebut. Jadi, alih-alih percepatan roda dikendalikan hanya oleh arus, percepatannya benar-benar diukur dan kemudian dikendalikan menggunakan sistem umpan balik tertutup. Dan saya pikir ini satu-satunya cara untuk mendapatkan perubahan momentum roda yang konstan. Ya, saya bisa terus membahas solusi dan perbaikan potensial yang seharusnya saya lakukan pada proyek ini. Tapi saya akan mengakhiri video ini di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3D Prints Filament karena telah mensponsori episode ini. Dan terima kasih yang sangat besar kepada semua pendukung saya di Patreon,
kalianlah yang membuat video-video ini menjadi mungkin. Satu hal lagi, saya tidak akan membuat video mingguan setidaknya untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Saya masih bekerja keras pada proyek-proyek, tapi saya punya beberapa proyek yang sedikit lebih besar. Saya juga sedang berusaha menyelesaikan beberapa proyek sepeda lagi. Jadi saya akan menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk fokus pada proyek video yang lebih panjang dan mengunggahnya ketika sudah siap diunggah, daripada mencoba terburu-buru membuat video bagian 1, bagian 2. Jadi mohon bersabar jika Anda menunggu video mingguan. Saya minta maaf, saya akan menunda itu untuk 1 atau 2 bulan ke depan, mungkin. Tapi ya, jika Anda menikmati video ini, saya akan sangat berterima kasih jika Anda bisa memberikan jempol. Jika Anda baru di channel saya, silakan klik subscribe di bawah ini. Dan jika Anda menikmati video ini, akan sangat bagus jika Anda bisa membagikannya kepada teman-teman Anda yang tertarik dengan roda reaksi, satelit, atau jika Anda bermain Kerbal Space Program. Itulah asal mula ide saya untuk ini. Jadi ya, saya bisa terus bicara selamanya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.